Danayu Wus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pemerintah larang orang-orang untuk membayarkan pinjol sebagai efek jerah. Nah, pinjol-pinjol seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update dulu ya untuk beberapa pinjol-pinjol yang masuk ke dalam Slik OJK dan tidak masuk ke dalam Slik OJK. Ini hanya sekilas saja ya, karena kebetulan ada temen yang baru saja ngecek Slik dan dia ada beberapa galbay. Ternyata untuk galbay-galbay dari beberapa pinjol ini nggak masuk ke dalam Slik OJK. Nah, kita bacakan informasinya ya. Saya galbay beberapa aplikasi, kalau nggak kelihat di Slik OJK itu aman nggak ya kak? Karena yang terbaca hanya PT Jenius dan Aku Laku, lainnya nggak ada masuk seperti Julo, Rupiah Cepat, Finplus, dan Samir. Nah itu dia teman-teman ya, jadi nggak semua pinjol yang kalian galbay itu masuk ke dalam Slik OJK, apalagi dengan nilai yang kecil seperti kayak Julo, Rupiah Cepat banyak yang masuk ke dalam Slik OJK, tapi kakak ini nggak masuk. Jadi ada baiknya kalian cek dulu Slik OJK kalian ya. Nah itu dia teman-teman ya, jadi bisa kalian cek di Slik OJK, berarti tidak semua hutang-hutang kita akan masuk ke dalam Slik OJK. Walaupun sudah diumumkan oleh OJK bahwa semua pinjol wajib masuk ke dalam Slik OJK, tapi pada kenyataannya hanya beberapa saja. Nah kalau seperti ini gak usah dikhawatirkan, gak usah ditakutkan, gak usah dipusingkan. Yang tidak masuk ke dalam Slik OJK berarti aman, berarti fokus kita tinggal yang masuk ke dalam Slik OJK agar kedepannya kita lebih aman lagi. Dan seperti komenannya di bawahnya lagi, awal mula dia call 5, kemudian dia coba untuk bayarkan. Nah bulan ini dia ngecek lagi, ternyata sudah balik ke call 1. Apakah secepat itu memang akan balik ke call 1 dan apakah ini bisa langsung pinjam? Jawabannya bisa, karena patokan dari perbankan itu adalah Slik OJK kita. Kalau sudah dibersihkan, tidak lagi menunggu sampai beberapa tahun, berarti sudah ada regulasi baru lagi dari Pak Purbaya mengatakan bahwa mungkin kelamaan untuk nunggu sampai 2 tahun orang-orang tidak bisa lagi mengajukan pinjaman. Jadi mungkin ketika kita bayarkan bulan ini, bulan depan dari call 5 sudah langsung pindah menjadi call 1. Nah bisa kalian cek di Slik OJK, cek baik-baik jangan sampai ada hutang yang bukan milik kalian itu tercatat di Slik kalian. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi, informasi dari seorang teman mengatakan bahwa dia mendapatkan tagihan dari pinjol Ada Kami, padahal dia sama sekali tidak pernah melakukan pinjaman. Nah sekarang kenapa ya dengan pinjol-pinjol legal ini? Apakah mereka sekarang ini sedang kekurangan nasabah atau kebanyakan orang yang galbay sehingga marketing melakukan cara apapun agar tetap mendapatkan nasabah? Nah berikut informasinya, kak saya tiba-tiba dapat WA dari Ada Kami, katanya harus segera membayar tagihan. Sedangkan saya nggak minjem sama sekali dan saya juga nggak bayar tagihan tersebut, tapi saya diteror terus sampai saya ganti kartu dan diancam bakal disamperin ke rumah. Apakah benar-benar bakal datang ke rumah kak? Saya takut banget. Nah Ada Kami ini pinjol legal, tapi sekarang penagihannya terkesan ilegal. Nah itu dia teman-teman ya, selalu saya sampaikan kepada kalian kalau ada penagihan seperti ini jangan lupa minta sama DC-nya. Yang pertama tanda tangan kalian, kemudian yang kedua uangnya cari ke rekening siapa, kemudian lagi yang ketiga kapan kalian minjamnya. Dan kalau memang tidak bisa dibuktikan surat perjanjian apapun oleh DC, jangan pernah bayarkan apapun alasan DC-nya, apapun perkataan dari DC-nya, karena saya yakin sekali DC akan membuat jalan berbelit-belit agar kalian terkesan melakukan pinjaman padahal sejatinya itu bukan milik kalian. Ingat saja, hutang bukan milik kalian, jangan pernah kalian akui dan jangan dibayarkan. Gak usah takut dengan Slik OJK pun, yang penting kalian sudah laporan kalian melalui email dan segala macamnya jangan lupa di screenshot untuk menjaga-jaga bahwa saya sudah melaporkan penipuan ini, tetapi tanggapan dari pinjolnya malah menyalahkan saya. Nah itu sebagai bukti kalian ya. Jadi jangan khawatir, nggak usah takut, bukan kalian saja yang mengalami penipuan ini, dan harap kalian lebih hati-hati lagi ke depan. Gak teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi di sini ada pernyataan dari pemerintah mengatakan bahwa
pinjol ini jangan pernah dibayarkan, karena sebenarnya kalau kita tidak membayarkan, sebenarnya ini adalah bukti untuk pemberantasan dari pinjol-pinjol untuk beredar di Indonesia. Gimana jangan sampai nanti gara-gara dibilang dibebaskan untuk tidak bayar malah semakin menjadi-jadi minggirnya. Ya, ini tentu pemberantasan secara masif yang dilakukan oleh pemerintah ya. Selain kita melakukan pemblokiran, kemudian kita melakukan edukasi masyarakat, bahwa statement yang menyampaikan bahwa tidak usah bayar ini juga merupakan bagian dari pemberantasan pinjol ilegal ini. Oleh karena itu kami mengharapkan ini membawa dampak bagi semakin berkurangnya pinjol ilegal, karena ada asumsi dari masyarakat kita yang meminjam di sana tidak akan bayar. Karena itu ini salah satu cara yang efektif dari pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal ini. Nah itu dia teman-teman ya, walaupun pernyataan dari Bapak ini mengatakan bahwa ini adalah pinjol ilegal, tetapi kalau dari konteksnya kita lihat, cara untuk pemberantasan pinjol itu adalah jangan dibayarkan, seperti yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu kita galbaikan. Ini menghentikan kinerja mereka, ini menghentikan operasional mereka. Walaupun kita tahu ada beberapa pinjol di bawah naungan dari OJK, tetapi pada kenyataannya ketika ada masalah di lapangan, penagihan menggunakan pihak ketiga, intimidasi, bunga yang tidak sesuai, bahkan pencurian data dan scam-scam OJK terkesan melepaskan. Jadi caranya adalah jangan bayarkan seperti yang kata Bapak tadi. Inilah bentuk cara kita untuk melepaskan atau memberantas pinjol itu sendiri dari Indonesia. Bayangkan ada berapa orang yang menggunakan pinjol, bayangkan lagi ada berapa banyak pengguna seandainya itu digalbai semuanya. Berapa kehancuran yang akan diterima akibat dari kelalaian mereka sendiri menggunakan data kita, dan bahkan banyaknya penipuan yang tidak diakui bahkan tidak diterima oleh para pinjolnya. Nah ini bentuk protes kita kepada pemerintah. Nah berikut daftar-daftar pinjol jangan lagi dibayarkan. Ini tercatat masih ada dalam App Store, ini masih berlaku sampai sekarang, belum dihapus oleh OJK. Dan kalau kalian ada galbay di sini, please tolong jangan bayarkan lagi, karena ini percuma dibayarkan. Seperti kata Bapak tadi, ini sama saja dengan kita membantu pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal. Oke, yang pertama itu ada uang Indo, lanjut kredit kancil, kemudian modal siap, pinjam pasti, uang kami, ada dana, uang Indo, cash pro, pinjam plus, dana pinjam, dana yuk, wus, kopi susu, dana bagus, lautan tunai, air, kredit kilat, dan masih banyak lagi di bawah-bawahnya di luar dari 95 pinjol legal yang ada di Indonesia. Jadi ingat teman-teman semuanya, kalau kalian mau tahu, kalian bisa kunjungin situsnya OJK, bisa dilihat pinjol-pinjol yang kalian gunakan itu apakah pinjol legal atau ilegal. Karena kalau sudah ilegal jangan bayarkan lagi. Anggap kita sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal, dan dana yang masuk kepada kalian itu adalah dana bansos. Apalagi yang sudah membayarkan pinjol ilegal kemudian tiba-tiba ditransfer lagi, terus kalian mau mengembalikan dananya karena takut akan ditagih lagi. Jangan mau, karena ini adalah transaksi ilegal yang tidak kalian ketahui dan yang buat ditransfer tiba-tiba. Jangan pernah mau mengembalikan dana kalian apabila ada yang tiba-tiba nelfon kalian. Karena apa? Itu sudah 100% data kalian digunakan oleh pinjol ilegal. Jangan pernah mau mengembalikan uangnya. Ingat, jangan lagi membayarkan pinjol ilegal, dan jangan salah untuk membayar pinjol ke depan lagi. 2026 kita sudah pasti lebih baik lagi. 2026 saya yakin kalian sudah lebih paham lagi dengan pinjol. 2026 pastinya kita akan lebih kuat lagi dan kita terbebas dari yang namanya pinjol. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi mood booster lagi, semangat baru lagi. Ingat, apapun yang namanya ilegal jangan takut untuk kalian hadapi, karena dengan kalian menyebutkan nama polisi ataupun kalian Sherlock kantor polisi ataupun kalian adukan ke Kominfo dan OJK, pastinya mereka sudah langsung auto ketar-ketir. Cukup dengan blokir, uninstall aplikasinya, dan kunci sosmed kalian, itu sudah cukup untuk menghilangkan jejak kalian dari pinjol ilegal. Jadi teman-teman ya. Nah oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.